Berhenti. Jangan lari. Aku bilang jangan lari. Hai, Bos Zhang. Tunanganmu ada di tangan kami. Jiang Huaishen, kumohon selamatkan aku. Jiang Huaishen. Tanya Jia, Xing Yui. Apakah dia pantas dengan harga ini? Bukankah ini tunanganmu? Sedikit uang saja tidak mau keluarkan. Tunangan? Dia tidak pantas. Dia cuma anjing peliharaan keluarga Jiang. Kalau dia tidak mau, kita main sendiri. Jangan sampai rugi. Minum obat ini. Jaminan pria manapun akan menginginkanmu. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Berhenti. Diam. Asisten Han. Itu Jiang Huaishen. Bukan. Asisten Han. Tolong aku. Jiang Huaishen, mulai hari ini. Wanita yang tidak bisa kau lindungi, akan kulindungi. Panas. Ya ampun. Sudah sadar? Asisten Han, tentang kejadian tadi malam. Terima kasih sudah melarang aku. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Tunangan? Dia tidak pantas. Dia cuma anjing peliharaan keluarga Jiang. Peliharaannya. Bukankah kamu diculik? Penculik menyuruhmu datang untuk check-in? Kemarin malam kamu di mana? Siapa yang memberimu keberanian untuk mencampuri urusanku? Aku hanya ingin tahu apa yang lebih penting. Daripada nyawa tunanganmu? Pernikahan kita hanyalah pernikahan politik keluarga. Tunanganku yang sebenarnya adalah putri keluarga Shen, bukan kamu. Kakak Huaishen, aku sudah hampir sampai di kantor. Kamu masih ingat janjimu padaku di acara makan malam kemarin? Aku segera ke sana. Ternyata nyawa tunanganmu tidak lebih penting dari acara makan malam. Shen Xinyu, aku tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Jangan lupa, tanpa aku, ibumu sekarang tidak akan berbaring di rumah sakit. Jiang Huaishen, jangan keterlaluan. Kamu baik-baik saja? Jangan menangis. Aku di sini. Kak Huaishen, pasti kakak lagi salah paham. Soal hubungan kita. Ini salahku. Bagaimana kalau aku yang jelaskan ke dia? Kita kan bersih. Kalau dia mau mikir yang enggak, ya udah biarin aja. Selama ini, kelihatannya kamu santai aja. Tapi di hati masih ada wanita itu. Aku gak boleh kalah sama Shen Xinyu. Posisi nyonya keluarga Jiang harus jadi milikku. Asisten Han, makasih ya. Sebagai asisten bos Jiang, melayani Anda. Juga bagian dari tugas saya. Asisten Han, mau dengar cerita soal aku dan Jiang Huaishen? Setelah aku dewasa, keluarga Jiang menepati janji nikah waktu kecil. Jadinya, aku yang dahulu dibuang keluarga Shen. Kembali dijadikan anak angkat keluarga Shen. Jiang Huaishen jadi tunanganku. Aku kira dia nerusin tunangan karena cinta. Aku terlalu polos, ternyata itu awal mimpi buruk. Bertahun-tahun, siang malam, aku ngejagain dia. Tapi yang didapat malah tatapan dingin dan jijik. Di matanya, aku bahkan lebih rendah dari anjing liar. Enggak, aku mau. Asisten Han, kejadian semalam jangan dipikirin.
kamu juga gak perlu tanggung jawab. Aku sama Jiang Huaishen. Memang, Putus sama dia. pasti dong. Tapi kalau sekarang dia lihat, kita berdua, kamu bisa celaka. Tapi aku ingat, semalam kamu bilang, kamu mau aku. Selamat pagi, Presiden. Bos Ci, kita kemana sekarang? Grup Jiang. Oh, Shen Xinyu, kali ini aku gak bakal. Biarin kamu hadapi semuanya sendirian. Bos Ci, Data Grup Jiang. Sudah hampir lengkap. Anda sungguh gak perlu. Jadi asisten, di sini ada saya. Aku sudah punya rencana. Selain data grup Jiang, kamu pantau terus. Shen Xinyu, kabar terbarunya. Langsung laporkan ke aku. Xinye, direktur mencari kamu. Cari aku? Kakak, kenapa kamu datang? Bukannya kalian yang memanggilku untuk melihat pertunjukan bagus ini? Kakak, kamu salah paham. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ngapain kamu jelasin banyak-banyak ke dia? Memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Lagi pula kita sudah selesai, kan? Bos Jiang. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Shen X Lainwa. Dulu kamu yang merengek-rengek minta bersamaku. Kamu cuma anak angkat keluarga Shen, kalau pergi dariku. Kamu pikir siapa yang mau lihat kamu? Pergi. Jangan seperti dulu, merengek seperti anjing minta balik ke aku. Shen Xinyu, kali ini. Jangan kembali lagi. Sakit? Kamu ngapain sih? Ini di kantor, cepat keluar. Ini toilet wanita. Lagi diperbaiki nih, nggak bisa masuk, nanti aja. Santai aja. Orang lain gak bisa masuk. Jangan bergerak. Asisten Han, bos yang kori kamu. Jangan lupa olesin obat. Halo Paman Zhao. Nona Shen, jam berapa kamu pulang makan malam hari ini? Aku nggak pulang makan malam hari ini. Tanya aja ke Jiang Huaishen. Hari ini ulang tahun Nona Shen Xian, jadi. Paman Zhao, kamu nggak usah urusin. Oh, Hari ini juga ulang tahunku. Setiap tahun di hari ini, dia selalu hanya menemani Shen Xian. Sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih, Mama. Huaishen mana? Dia masih sibuk di luar. Sudah larut masih sibuk? Kamu harus baik-baik. Jaga dia ya. Mama harap kamu bahagia. MA, aku bahagia. Kamu juga cepat sembuh. Asal kamu bahagia, Mama sudah puas. Sudah ya MA, aku nggak bisa bicara lama. Istirahat yang cukup ya, aku tutup telepon dulu. Sebenarnya aku nggak bahagia sama sekali. Aku sangat tersiksa. MA, kamu nggak usah khawatir. Jangan lupa olesin obatnya.
Kok bisa kamu? Ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Waktu kecil, aku sering ke sini sama teman-teman. Setiap kali kita sedih, pasti ke sini. Menurutmu tempat ini indah nggak sih? Lumayan indah. Halo, aku boneka beruang, hadiah untukmu. Dulu Jiang Huaishan. Setiap ulang tahunku, dia selalu menyuruh sekretarisnya. Kasih aku boneka beruang, tapi itu cuma salah satu program perusahaan. Jadi boneka beruangmu ini juga program perusahaan ya? Dia bisa jaga kamu loh. Perusahaan juga ada. Tradisi kasih boneka beruang, tapi Shen Xinyu, hadiah yang ini. Aku yang siapin sendiri. Ya udah, dengan berat hati aku terima deh. Menikahlah sama aku. Wah, jangan bercanda dong. Shen Xinyu, aku serius banget. Mana ada lamaran tanpa cincin? Itu. Besok aku harus kerja, udah mepet nih. Cepat antar aku pulang dulu. Hadiah ulang tahun untukmu. Huaishan emang jago banget ya. Kalung ini harganya minimal 100 juta. Makasih kakak Huaishan, aku suka banget. Nggak tahu, hadiah apa yang kakak kasih ke kakak perempuan? Sudah. Hari yang senang begini. Jangan bahas orang dan hal yang gak enak, ayo minum. Hari ini minum sampai mabuk. Oh. Kakak Huaishan, kamu adalah hadiah ulang tahun terbaik untukku. Menikahlah sama aku. Shen Xinyu, kamu benar-benar gila. Tadi aku hampir aja mau menerima. Shen Xinyu, bawakan aku sup penghilang mabuk. Tuan muda, Nona Shen belum pulang. Aku segera buatkan untukmu. Belum pulang? Mati di mana dia? Ini, aku juga nggak tahu, dasar kamu brengsek. Nggak bisa jaga orang aja nggak becus, buat apa aku pegang kamu? Kakak Huaishan, kakak perempuan mungkin lagi main sama teman-temannya. Aku akan membuatkannya untukmu. Sian, kamu pulang dulu saja. Tidak apa-apa, Kak Huaishan. Aku akan tinggal untuk menjagamu. Denga, pulanglah. Selidiki, aku ingin tahu kemana dia pergi malam ini. Kemarin malam pergi kemana? Mana aku pergi harus memberitahu. Kamu tahu kemarin malam aku merayakan ulang tahun Sian. Pasti akan mabuk. Kenapa tidak menyiapkan sup penghilang mabuk untukku? Apa? Sekarang kamu karena semangkuk sup penghilang mabuk akan menuntutku. Kamu tahu tidak, kemarin malam aku terus mencarimu. Kenapa satu telepon pun tidak diangkat? Jiang Huaishan. Anjing terpojok pun akan melompat. Kita sekarang sudah putus. Jangan lagi menganggapku sebagai wanita bodoh seperti dulu. Kamu berani memukulku. Hanya boleh kamu begitu, tidak boleh orang lain membalas. Kamu sangat otoriter, semua orang harus tunduk padamu. Pokoknya kalau malam ini aku pulang dan tidak melihatmu. Tanggung sendiri akibatnya, dimanapun kamu, aku akan menemukanmu. Kamu di mana?
kenapa baru datang? Maaf, aku terlambat, tidak akan terjadi lagi. Putri, silakan naik mobil. Kekanak-kanakan. Kamu adalah putriku. Huaishen, akhirnya kamu pulang kerja, haus. Jiang Huaishen, kamu benar-benar gila. Untuk apa memikirkannya? Ini bukan mobil asisten Han. Shan X Sayaniwa. Kak Huaishen, kamu mencari apa? Tidak ada, salah lihat, ayo pergi. Jangan lihat pria lain lagi, aku akan cemburu. Kalau begitu, dia memang pilihan yang bagus. Kita mau kemana? Pokoknya kalau malam ini aku pulang dan tidak melihatmu. Tanggung sendiri akibatnya, dimanapun kamu, aku akan menemukanmu. Ke tempat yang tidak ada orang yang tahu kita. Kalau begitu, hanya bisa ke rumahku. Jangan main-main. Mau tidak? Bagaimana rasanya mengunjungi tempat lama? Ingin mengulang kenangan lama. Kamu ingin. Inginnya sampai gila. Sedang melihat apa? Matamu. Kamu melihat apa? Melihatku. Kamu. Dan hanya kamu. Tunggu sebentar. Aku tidak bisa menunggu. Lepaskan bajumu, aku akan mengobatimu. Tanganku tidak gemetar seperti ini. Ayo, aku ajari kamu. Beri aku waktu. Kamu pulang dulu, urusan selanjutnya harus aku hadapi sendiri. Baiklah, tapi ingat. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di belakangmu. Halo, Kamu di mana? Butler bilang kamu belum pulang. urusanmu apa? Shan X Sayaniwa, hentikan permanenmu. Aku masih bisa mentolerir kamu, terus menjadi tunanganku. Jiang Huaishen. Antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ini terakhir kali aku menerima teleponmu. Kita sudah putus. Shan X Sayaniwa, kamu semakin tidak masuk akal, aku beritahu kamu. Jangan coba-coba menguji batas kesabaranku. Jiang Huaishen. Aku tidak mengancammu, aku juga tidak berunding denganmu. Aku hanya memberitahukan keputusan resmiku padamu. Member Tohoku, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seperti anjing yang kami pelihara di keluarga Jiang. Ada apa, Kak Huaishen? Apa kakakku membuat masalah lagi? Dia berani mengancamku dengan putus dan memutuskan teleponku. Putus? Bagus sekali. Dengan begitu, Kak Huaishen akan menjadi milikku. Kak Huaishen, kamu terlalu memanjakannya selama ini. Makanya dia jadi semena-mena. Ayo, temani aku minum. Jiang Huaishen.
Memilih bersamamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Halo, aku merindukanmu. Beri aku 3 detik. 3. Perlu layanan bangun pagi? Kenapa kamu ada di rumahku? Kak Huaishen. Kita mabuk semalam, lalu kamu. Kamu keluar dulu. Kak Huaishen. Aku bilang keluar. Jangan marah, aku akan menunggumu di lantai bawah dulu. Asisten khusus direktur dan istri direktur, benar-benar berita yang menggemparkan. Shenek Sayenyue. Aku akan membuat semua orang melihat wajah aslimu. Shen Xinyu, di mana dia? Tuan muda, Nona Shen tidak pulang tadi malam. Telepon dia, suruh dia segera kembali sekarang. Ayah. Ini hasil penangananmu? Ini tidak mungkin, tunangan sendiri berselingkuh dengan asisten. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Jiang. Bagaimana bisa mereka berdua bersama? Apakah itu dia? Ya, tidak menyangka. Benar-benar tidak terlihat. Xayenyue, kau. Ikut aku. Jiang Huaishen, kau gila apa? Aku gila? Shen Xinyu. Lihat baik-baik, ini apa? Bos, sekarang bagaimana? Pergi ke grup Jiang. Akhirnya perang akan dimulai? Tidak, kita akan merebut orang, melamar. Wow. Katanya mencintaiku, begini caramu mencintaiku? Jiang Huaishen, kita sudah putus. Dengan siapa aku bersama, bukan urusanmu. Lalu dengan siapa urusannya? Asistenku. Han Feng. Kau boleh tidur dengan Shen Xiang. Kenapa aku tidak boleh tidur dengan asistenmu? Jiang Huaishen, lepaskan aku. Aku menyuruhmu bergerak? Boss Chi, hello. Tanpa aku, ibumu sudah mati. Jika kau berani pergi hari ini, aku akan menghentikan pengobatan ibumu. Jiang Huaishen, kau brengsek. Benar, aku brengsek. Hari ini aku akan menyelesaikanmu di sini.
Aku lihat apakah dia berani menyelamatkanmu. Pergi. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat pergi, untuk apa kau kesini? Untuk melamarmu. Han Feng, kau berani main-main dengan wanitaku? Kau gila. Jangan begini, ini di perusahaan. Han Feng, kau berani memukulku? Kau selesai. Hidupmu benar-benar selesai. Cari mati. Shen Xinhua. Dia cuma asisten. Apa yang bisa dia berikan padamu? Kalau bukan karena aku, kamu bisa punya semua yang kamu miliki sekarang. Dia bisa memberiku cinta dan pengorbanan tulus, itu sudah cukup. Bahkan jika hidup nanti sulit, itu pilihanku sendiri. Anjing keluarga Jiang. Aku, Shen Xinyu, tidak akan jadi lagi. Cincinnya sudah siap? Ah. Bukannya mau melamarku? Tinggal tunggu jawabanmu. Ikut aku. Kemana? Daftar nikah. Aku benar-benar menikah. Ayo selfie. Jangan nakal, banyak orang lihat. Suami peluk istri, wajar. Siapa yang lihat? Lihat dirimu, sombong banget. Ayo pulang, sayang. Tunggu dulu. Kita harus ke rumah sakit dulu. Kamu mau bawa aku ketemu orang tua? Sudah daftar nikah, harus bawa kamu. Ketemu mertua. Aku harus tunjukkan yang terbaik. Tenang, ibuku suka yang ganteng, dengan wajahmu. Pasti puas. Ayo. Kamu tidak gugup kan? Siapa yang tidak gugup ketemu mertua? Terus gimana? Bagaimana kalau kamu cium aku dulu? Manfaatkan kesempatan. Oh, Xinhua datang. Ibu, Ini. ibu. Ini Han Feng, kami sudah menikah. Halo, Bu. Anak angkat yang hina itu tidak pantas untukmu. Tenang, kamu masih punya aku. Siapa yang kau bilang hina? Aku memang bilang Shen Xinyu itu. Dia cuma orang rendahan yang kami asuh di keluarga Shen. Pergi kau. Kamu berani memukulku karena perempuan hina itu? Pergi. Huai Shen, naik. Sujud. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku hanya memberimu waktu 1 minggu. Setelah menyelesaikan hal ini, luangkan waktu untuk menikahi Xian, ayah. Aku hanya menganggap Xian sebagai adik. Bagaimana kamu memandangnya adalah urusanmu, yang aku inginkan hanyalah hasil. Jika kamu tidak bisa, aku tidak percaya. Dengan dukungan keluarga Jiang dan Shen, cucuku tidak akan sama sampahnya sepertimu. Wanita itu, jika kamu tidak bisa menanganinya, aku yang akan melakukannya. Ayah, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Aku mohon jangan sentuh Xinyu, masalah ini. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Ayah. Shen Xinyu, kamu di mana sekarang? Jiang Huaishen, ada apa? Han Feng. Di mana Shen Xinyu? Sekarang suruh dia angkat telepon. Yuyu sudah tidur, kalau tidak ada apa-apa aku tutup. Aku ada hal penting untuk dibicarakan dengannya. Aku suaminya, bicara denganku saja. Feng, kamu pikir Jia menikaimu? Karena menyukaimu, aku beritahu yang sebenarnya. Dia hanya ingin membuatku marah, kamu hanya tameng.
Kamu orang miskin, bisa kasih dia apa? Suaramu kecil, ganggu istriku tidur. Kasar. Kamu menyebalkan, mau dipukul lagi? Aku tidak ada waktu untuk omong kosong. Ayahku marah karena kejadian siang tadi. Sekarang sangat marah. Aku takut dia akan menyakiti Shen Xinyu. Sekarang cepat suruh dia angkat telepon. Hanya untuk ini, Jiang Huaishen. Kamu pikir semua orang sama sampahnya sepertimu? Beritahu ayahmu, apapun caranya silakan, aku siap. Wanitaku aku yang lindungi. Besar mulut, kamu bisa apa? Karena aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Kamu bisa? Nyawamu yang tidak berharga, berapa nilainya? Setidaknya aku rela mempertaruhkan segalanya. Untuk melindungi Shen Xinyu, kamu? Yuyu bersamamu selama ini. Selain air mata dan kekecewaan, apa yang kamu berikan padanya? Hanya Yuyu yang bodoh, tapi sekarang dia punya aku. Urusannya jangan ikut campur, lebih baik pikirkan. Bagaimana menyelesaikan masalah perusahaan? Bagaimana dia tahu perusahaan sedang bermasalah? Tenang saja, sisa hidupmu akan kujaga. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Baik, Bos Jiang. Aku akan segera mengatur semuanya. Dan carikan informasi tentang Han Feng itu. Aku butuh semua datanya sekarang. Diterima, aku akan segera menyelidiki. Bos Ji, semuanya sudah selesai. Hari-hari mendatang untuk grup Jiang tidak akan mudah. Belum cukup, 2 anjing dari keluarga Jiang itu membuat Yuyu menderita begitu banyak. Aku akan menghancurkan keluarga Jiang sepenuhnya. Mengerti, Ibu, kami sudah memindahkannya ke rumah sakit kami sendiri, tapi karena penyakitnya langka. Saat ini hanya ada 1 dokter berpengalaman di dalam negeri, tapi Katakan, dokter ini bekerja di rumah sakit pribadi keluarga Jiang. maka rekrut dia dengan cara apapun. Ja, mengerti. Nanti aku akan mengatur Yuyu. Untuk bekerja di perusahaan, beritahu Lin Fei untuk mengaturnya. Bagaimana dengan identitas Anda? Terus sembunyikan, aku belum bisa memberitahu siapapun. Aku sudah kembali, aku takut 2 orang tua itu akan menyusahkan Yuyu. Kamu sudah bekerja keras, tunggu sampai semuanya selesai. Kembalilah. Tidak apa, dulu Anda yang menyelamatkanku dari luar negeri. Sudah. Laki-laki besar menangis-nangis, cepat pulang dan tidur. Kalau istriku sampai sakit leher karena tidur di mobil, aku akan menghukummu. Bukannya Anda yang memanggilku ke sini? Apa aku membangunkanmu? Sudah lama tidak tidur nyenyak seperti ini. Han Feng, terima kasih. Ada apa? Kita sudah menikah, panggil aku suami. Suami. Tidak dengar. Panggil lagi. Suami. Suaranya terlalu kecil, tidak dengar. Kalau telinga tidak bisa dengar, lebih baik dibuang saja. Maaf, apa aku menyakitimu? Sayang, lihat kemeja putihku. Apa yang kamu lakukan, bodoh? Ayo makan pagi. Hari ini hari pertama pernikahan kita. Tidak masuk kerja boleh? Sayang, aku sudah janji dengan mereka. Tidak mungkin tiba-tiba membatalkan janji begitu saja. Nanti aku yang akan menafkahimu. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Wah, kalau rumah tangga ini hanya mengandalkanmu, kamu akan sangat lelah. Aku pergi dulu. Di rumah yang baik ya, mandi dan tunggu aku. Istriku sudah pergi, kirim orang untuk melindunginya diam-diam. Belakangan ini tidak aman. Diterima, aku segera mengatur. Oh ya, istriku mau interview di perusahaan. Aku kasih tahu beberapa perusahaan, nanti bilang ke mereka. Jangan diterima. Ah, jangan diterima.
Istriku tentu harus bekerja di perusahaan sendiri. Xiaohi tidak memberitahumu? Oh sudah. Ini tadi tidak langsung sadar. Kurasa kamu sama sekali tidak serius. Bonus bulan ini hilang. Ah, Boski. Aduh. Sayang, bagaimana? Interview lancar? Tak disangka Jiang Huaishen ini sangat pendendam. Dia memberitahu perusahaan-perusahaan itu untuk tidak menerimaku. Pastikan mereka mengatakan, semua ini adalah ulah Jiang Huaishen. Tidak apa-apa sayang, kamu pulang dulu. Aku sudah masak sup ayam untukmu. Pulang dan minum sup suamimu. Aduh, aku tidak ada mood untuk makan. Tidak apa-apa sayang, kamu pulang dulu. Soal kerjaan, kita cari solusi lagi. Ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan diblokir oleh Jiang Huaishen. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Yang salah adalah Jiang Huaishen si brengsek itu. Istriku sangat hebat, pasti akan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Sudah, jangan menangis. Berani sekali. Jia Xinxingyue, tidak tahu diri ya, berani memperlakukanmu seperti ini. Ayah, kamu harus membelaku. Tunang, selama ayah masih hidup, ayah tidak akan membiarkanmu menderita kesedihan apapun. Ayah pasti akan membalas dendam untukmu. Bawa Shen Xinyu ke sini. Istriku sudah pulang. Kamu duduk dulu. Supnya hampir matang. Aku saja. Memasak itu bukan urusan istri tercinta. Jangan repot-repot, nanti kamu tinggal terima beres. Tinggal makan saja. Gimana bisa gitu? Ayo coba, cicipin dulu. Ayo. Gimana? Enak nggak? Enak banget. Kamu masukin apa sih? Cinta. Banyak-banyak cinta. Jago banget ngomong manis. Sebentar lagi supnya matang, kamu makan dulu. Ternyata, ada yang menungguku pulang. Masak untukku. Bersenang-senanglah, pakai kartuku. Huaishen, kamu pulang. Lapar nggak? Tunggu. Kamu minum alkohol? Aku siapkan sup penghilang mabuk. Nyebelin banget sih. Sudah kubilang kan? Aku sudah makan. Huaishen. Sup ayamnya sudah siap. Wah, iga asam manis, ikan bandar goreng, telur orak-arik tomat. Semua makanan favoritku. Beneran? Iya. Ini semua masakan andalanku. Kelihatannya selera kita cocok. Ayo, aku ambilkan sup untukmu. Kok kamu ceroboh banget sih? Tuan muda, kalau nggak dimakan, nasinya dingin. Paman Zhao. Apa hidupku gagal? Masa sih? Kamu mengelola bisnis keluarga sebesar ini. Di usiamu. Nggak ada yang bisa melakukannya. Bisnis keluarga. Bagiku lebih seperti penjara. Aku belum pernah hidup untuk diriku sendiri. Sudah, lain kali hati-hati. Ceroboh banget. Sudah, nanti aku yang cuci piring. Cepat makan, lapar banget. Terima kasih, sayang.
Dia pindah. Tapi kenapa boneka yang kuberikan nggak dibawa sama sekali? Beruang kecil, kamu teman terbaikku. Mereka semua jahat padaku. Tapi melihatmu, semua masalahku hilang. Apa dia nggak suka beruang kecil? Ada apa? Huaishen, perusahaan Xian Delong. Ayahnya menyuruh orang untuk menangkap Shen Xinyu. Apa? Beneran nggak bohong. Cepat cari solusi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku sedang mengolah buah-buahan. Mau peluk-pelukan. Aku benar-benar nggak bisa ngatasin kamu. Yuyu. Kamu mau kerja di grup Hanyu nggak? Grup Hanyu, perusahaan bagus banget. Aku kayaknya nggak bakal keterima. Orang harus meraih yang lebih tinggi. Istriku harus kerja. Pastinya di perusahaan yang paling top. Kalau nggak dicoba gimana tahu? Kamu makan madu diam-diam ya? Mulutmu manis banget. Siapa yang datang larut malam begini? Aku lihat dulu. Aku pergi. Kasih aku nomor Han Feng lagi. Nomornya nggak bisa dihubungi, Bos Jiang. Asisten Han waktu itu di kantor cuma ninggalin nomor ini. Sayang, siapa tadi? Nggak apa-apa, salah alamat. Lapor sendiri ke Lin Fei buat dihukum. Bos Ji, Jiang Huaishen ada di bawah. Suruh orang tahan dia, aku segera ke sana. Siap. Sayang, aku mau buang sampah dulu. Cepetan ya, pulang cepat. Gimana kabar Xinyu? Apa dia baik-baik aja? Sudah kubilang, selama aku ada, nggak ada yang bisa ganggu istriku. Justru kamu. Pura-pura baik, ngapain kesini? Mau cari popularitas? Han Feng, kamu cari mati. Kayak kamu, aku bisa lawan 10, mending pulang tidur aja. Kamu nggak punya istri buat dipeluk, aku punya, istriku masih nunggu aku. Pulang mandi, waktu pergi. Jangan lupa buang sampahku, makasih. Han Feng. Jiang Huaishen. Kamu harusnya sadar. Dibanding perasaanmu ke Yuyu, kamu lebih cinta diri sendiri. Orang egois kayak kamu. Gak pantas dapat cinta. Kamu. Besok-besok aku masakin makanan enak tiap hari, ya? Aku jadi gemuk karena kamu. Ada dagingnya, aku lebih suka. Halo, ayah. Masih ingat panggil aku ayah? Kudengar kamu pindah dari Villa Nanyun. Keluar. Aku sudah putus dengan Jiang Huaishen. Perjodohan kalian berdua itu dulu ditentuin oleh kakekmu. Sama kakek Jiang. Perjodohan ini urusan besar dua keluarga, kamu langsung pergi aja. Gimana orang luar lihat keluarga kita? Kalau kau masih anggap diri bagian keluarga Shen, balik sekarang juga. Masih anggap aku keluarga Shen? Shen Xinyu, jangan lupa. Keluarga Shen yang membesarkanmu, jadi orang harus punya nurani. Mau dengar ceritaku? Ayo lihat siapa yang pulang. Aku tinggal di keluarga Shen selama 12 tahun. Baru ketahuan waktu kecil tertukar. Shen Xian adalah uang nyata keluarga Shen. Sejak itu, posisiku di keluarga Shen langsung jatuh. Cuma sedikit lebih baik dari pembantu. Tidur juga di basement. Makan, aku tidak pernah lagi naik ke meja. Ibu kandungku kesehatannya tidak baik. Terima kasih ayah ibu. Waktu itu sudah mulai dirawat di rumah sakit. Aku terpaksa numpang terus tinggal di keluarga Shen. Satu-satunya andalan adalah perjodohan. Yang dijanjikan kakek dengan keluarga Jiang. Jadi kau jatuh cinta padanya? Cinta? Bagi orang yang untuk bertahan hidup saja. Sudah menghabiskan semua tenaga. Cinta masih terlalu mewah. Bisa dibilang, dia memang mendominasi. Sebagian besar hidupku saat itu, dan dia pernah menyelamatkanku. Makanya aku ingin membalasnya mati-matian. Kau bilang dia menyelamatkanmu?
Waktu kecil aku tersesat di gunung, dialah yang menggendongku. Dia berusaha keras menggotongku turun gunung. Pernah terpikir tidak? Yang menyelamatkanmu bukan Jiang Huaishen? Kenapa kau berpikir begitu? Cuma tebakan. Sebenarnya aku juga heran, kenapa dulu Jiang Huaishen menyelamatkan aku dari gunung. Sekarang bicara saja tidak mau. Tapi, walau sudah keluar dari keluarga Shen, tidak bisa disangkal. Keluarga Shen memang membesarkanku 18 tahun. Makanya KTP-ku masih di keluarga Shen. Xingyue, kau terlalu baik hati. Sampai dimanfaatkan bajingan-bajingan ini. Harus putuskan. Ikatan sial dengan keluarga Shen. Ayo terus menari, ayo. Huaishen, apa? Apa kau yang suruh ayahmu kirim orang? Sepertinya gagal ya, sia-sia merayakan. Pernah kukatakan tidak. Jangan sentuh Shen Xingyue. Kuat, aku suka. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku peringatkan kamu. Jangan dekat-dekat Shen Xinyu lagi. Jiang Huaishen. Kenapa matamu hanya melihat Shen Xinyu? Padahal akulah putri tertua keluarga Shen. Dia cuma anak angkat, orang rendahan. Shen Xian. Aku bisa menikahimu, tapi jangan harap dapat hatiku. Kenapa? Padahal hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Kenapa kamu tidak pernah melihat? Anggap aku sebagai adik. Siapa mau jadi adikmu? Kamu mabuk, aku antar kamu pulang. Aku tidak mabuk, aku tidak mau pulang. Shen Xian, sudah cukup keributanmu. Kalau kamu tidak suka padaku, kenapa masih peduli? Kenapa masih baik padaku? Ya, kamu yang menyelamatkanku. Aku akan membalas budimu. Karena waktu kecil kamu pernah menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu? Tidak ingat. Waktu kecil aku hampir tenggelam, kamu yang menolongku. Jadi, karena ini kamu baik padaku? Benar, aku janji akan membalas budimu, aku tidak akan ingkar janji. Tapi yang kurasakan hanya terima kasih, bukan cinta. Aku waktu kecil tidak pernah menyelamatkannya. Tunggu. Tunggu, aku panggil orang dewasa. Ternyata dia salah mengira Shen Xinyu. Sebagai aku tidak boleh biarkan dia tahu hal ini. Kakak Huaishen. Aku tadi karena mabuk, bicara ngawur. Jangan marah, ya? Xian. Aku tadi juga salah. Tapi aku benar-benar mohon jangan lagi. Aku tahu. Jangan sakiti Shen Xinyu lagi. Aku dengar kata-katamu. Benarkah? Kakak Huaishen, aku lapar sekali. Temani aku makan, ya? Ayo pergi. Sampai sekarang masih memikirkan Shen Xinyu? Sepertinya hanya dengan wanita ini hilang, kamu baru bisa move on. Sayang, aku sangat gugup. Istriku hebat, pasti tidak masalah. Aku tunggu kemenanganmu. Baiklah, aku pergi dulu. Pergilah. Semangat. Istriku sudah pergi ke kantor, bersiaplah untuk bertarung. Memang perusahaan Tom. Kandidat yang diwawancarai bukan lulusan luar negeri terkenal, yang master atau doktor. Sepertinya kali ini hanya numpang lewat. Shan X Xianyue. Istriku sudah sampai. Sudah bos, wawancara akan dimulai. Nona Shen, silakan duduk. Terima kasih. Berapa gaji yang Anda harapkan? Gaji pokok 6.000. Oh,
5.000 juga boleh. Catat, gaji pokok 60.000. Anda tertarik dengan posisi apa di departemen kami? Posisi apa yang Anda minati? Oh, sebelumnya aku di Departemen Pemasaran Perusahaan. Tapi sebenarnya, aku lebih tertarik dengan desain arsitektur. Karena aku belajar arsitektur di universitas. Catat, Direktur Departemen Desain Properti. Baik. Apakah Anda masih ada pertanyaan lain? Siapa yang mewawancarai siapa sih? Tidak ada lagi. Baik, selamat bergabung dengan Hanyu Group. Pisak. Besok apa sih? Aku baru saja menikah, masih ingin menghabiskan waktu berdua dengan istriku. Lebih banyak waktu berdua. Besok boleh. Besok aku bisa langsung mulai bekerja. Semuanya tergantung dia. Sepertinya nanti, dia yang akan jadi bos sebenarnya. Kalau begitu, sampai jumpa besok, Bos Shen. Sudah pulang. Aduh, Kasih tahu kabar baik, aku lulus wawancara. benarkah? Sudah tahu mutiara tidak akan tertutup debu. Emas pasti akan bersinar. Aku merasa terlalu lancar. Perusahaan besar pasti sudah melakukan background check. Wawancara hanya formalitas. Gajinya sangat tinggi. Perusahaan besar gaji tinggi wajar. Kalau tidak, kenapa semua orang berebut masuk perusahaan besar? Kenapa semua orang berebut masuk perusahaan besar? Pewawancaranya juga sangat sopan. Kamu ini terlalu lama ditekan oleh Jiang Group. Ketemu perusahaan dan atasan baik, malah mulai meragukan diri sendiri. Aku masih merasa. Jangan merasa lagi, hari ini hari bahagia. Kita pergi merayakan. Ayo pergi. Bukannya pergi makan? Kok malah ke kamar tidur? Gerakan badan dulu biar bisa makan lebih banyak. Halo semua, saya karyawan baru yang mulai kerja hari ini. Baik, silakan isi formulir penerimaan karyawan ini dulu. Oke. Nona Shen, Anda tidak perlu mengisi ini. Saya akan mengantar Anda ke kantor Anda. Bos Lin, panggil saja nama saya. Baik, Nona Shen, silakan lewat sini. Orang baru ini siapa sih? Sampai-sampai asisten pribadi Lin yang jemput dia. Kamu nggak lihat pesan di grup perusahaan? Bos Ci bilang, yang datang hari ini. Istri direktur utama? Serius? Pasti dong? Nggak mungkin salah, fotonya udah dikirim di grup. Hello. Ist? Halo, kamu sibuk dulu ya? Oh no, direktur utama kan udah bilang, istri beliau suka yang sederhana. Di kantor, jangan panggil dia istri direktur utama. Itu rekan kerja di perusahaan kita emang pada semangat banget. Ini, etika kerja di perusahaan kita bagus, ketemu orang. Langsung senyum-senyum salam. Waduh, kayaknya nggak cocok buat orang introvert. Ini kan karena bos Ci takut di kantor. Ada yang nggak tahu diri ganggu istri beliau, makanya dikasih tahu dulu. Ini kantormu. Kantorku? Aku ingat melamar sebagai staf biasa. Iya benar, waktu interview kan udah disepakati. Posisinya sebagai direktur desain divisi properti. Itu. Aku kira maksudmu bosku adalah direktur departemen desain. Namun tanggung jawab departemen sebesar ini. Aku khawatir nggak bisa menjalankannya. Kami sangat memahami rekam jejak kerja Anda di grup Jiang. Kami juga sangat mengakui kemampuan kerja Anda, kami yakin. Anda pasti bisa menjalankan posisi ini dengan baik. Aku khawatir nggak bisa memberikan nilai tambah buat perusahaan. Bos Ci bilang, naga terjebak di kolam, itu bukan salah naga. Sekarang naga kembali ke laut, grup Hanyue siap jadi panggungmu. Tolong sampaikan terima kasihku ke Bos Ci. Aku pasti nggak akan mengecewakan harapannya. Bagus, gaji bulan ini double. Yes. Makasih bos. Lagi ngomong sama siapa? Lagi ngomong sama siapa? Maksudku, ucapan terima kasihmu akan kusampaikan. Kamu kenalan dulu sama lingkungan, nanti aku antar kamu. Ikut pelatihan karyawan baru. Cara. Oke, Bos Lin. Suami. Perusahaan baru bagus, bos baru juga baik. Semangat istriku.
Proses masuk istri bos Chi sudah selesai. Kamu bekerja dengan baik, tapi untuk sementara jangan biarkan dia mengetahui identitasku. Baik, tapi kenapa masih harus menyembunyikan dari istri? Sekarang belum saatnya, aku akan menunggu sampai dia benar-benar tidak bisa lepas dariku, baru memberitahukan yang sebenarnya. Di sisi grup Jiang, masih menyelidiki identitas Han Feng. Perlu diselesaikan? Biarkan saja, biarkan mereka mencari. Bantu aku periksa perkembangan terbaru keluarga Jiang dan Shen. Aku bisa bertindak kapan saja. Fake Boss Chi. Pulang kerja. Kenapa? Sekarang tidak malu lagi? Memeluk suamiku sendiri, kenapa harus malu? Ayo, untuk merayakan kembalimu ke dunia kerja, aku ajak makan enak. Aku sangat beruntung memilikimu, karena kamu seluruh dunia menjadi terang. Tunggu sebentar. Ibu menelepon. Halo. Keluarga Li Sumei? Li Sumei sekarang sedang dirawat di ICU rumah sakit Anya. Mohon segera datang. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Anda keluarga Li Sumei ya? Anda harus bersiap mental. Kondisinya sangat kritis, sangat mungkin. Dokter, aku mohon, apapun caranya. Tolong selamatkan ibuku. Bahkan jika aku hari ini meminta ahli bedah jantung dari luar negeri. Paling tidak butuh 1 hari, pasiennya. Tidak bisa, sekarang situasi darurat, tidak ada dokter bedah. Pasien tidak akan bertahan sampai malam ini. Ada satu cara, Profesor Lee dari rumah sakit pribadi Jiang. Punya pengalaman operasi terkait, memohon bantuannya mungkin masih ada harapan. Hanya saja, sekarang dia hanya untuk keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Kondisi ibuku sekarang tidak bisa ditinggal, tolong. Jaga dia untukku. Lin Fei. Gunakan semua sumber daya keluarga, apapun biayanya. Cari dokter yang bisa melakukan operasi jantung hari ini. Profesor Lee. Nona, ini rumah sakit pribadi. Anda tidak boleh masuk. Profesor Lee ada di dalam? Tolong bantu cari dia. Maaf Nona, ini tidak bisa saya beritahukan. Tolong bantu aku, jika hari ini aku tidak bisa bertemu Profesor Lee, ibuku tidak akan selamat. Ini. Kamu bangun dulu. Urusan Bos Zhong menelepon. Bilang Nona Xian tidak enak badan. Minta Profesor Lee datang memeriksanya. Bos Jiang. Kamu duduk dulu. Jiang Huaishan. Kamu pasti tidak akan tega melihat orang mati. Kakak Huaishan, terima kasih. Aku hanya sakit perut. Kamu malah khusus memanggil Profesor Lee untuk memeriksaku. Kamu baru saja menolongku minum alkohol, seharusnya begitu, kalau tidak ada kamu. Kali ini beberapa perusahaan itu tidak mungkin melunak. Shan X Sayaniwa. Hai Jiang Huaishan, kamu bantu aku. Apakah Profesor Lee ada di situ? Bisakah kamu memintanya? Sekarang datang ke rumah sakit Anya. Bos Jiang, Nona Shen hanya mabuk, tidak ada masalah. Jiang Huaishan, aku mohon tolong bantu aku. Kamu kenapa Shen Xinyu? Dadaku sangat sakit. Jiang Huaishan, ibuku di rumah sakit. Halo. Lihat dia kenapa. Hai Han Feng. Xinyu, ibu tidak bisa bertahan lama. Cepat pulang. Kakak Huaishan, aku ingin minum air. Bisakah kamu ambilkan aku segelas air? Baik. Shenek Sayanyue. Kali ini aku lihat siapa yang masih bisa membantumu. Dokter, berapa lama pasien masih bisa bertahan? Sepertinya tidak sampai beberapa jam lagi. Lin Fei, dokter dari luar negeri masih berapa lama? Dokter sudah naik pesawat, aku menunggunya di bandara, tapi paling cepat 4 jam lagi. Tidak sempat, suruh orang ke KTV Hui Huang, aku segera datang. Han Feng, apa maksudmu? Dokter Lia. Silakan. Yuyu meneleponmu, kenapa tidak diangkat? Kenapa tidak suruh dokter pergi menyelamatkan orang? Xian sakit perut, Dokter Lee sedang memeriksanya.
Sakit perut, perutmu. Lebih penting dari nyawa Ibu Yuyu. Apa urusan kita? Kau siapa? Berani-beraninya menanyai kami di sini. Nona Shen tidak lihat situasi sekarang? Kalau berani, bunuh aku hari ini. Aku ingin lihat. Bisa tidak kau keluar dari Yunjang? Jiang Huaishen, belajar. Seorang wanita lebih berani darimu. How? Nona Shen, aku warga negara taat hukum. Mana mungkin membunuh? Kau pikir aku? Orang tua di keluargamu yang tidak tahu aturan. Sangka bisa menguasai segalanya. Apa maksudmu? Dengan kalian datang untuk urusan bisnis. Pergi. Beritahu mereka di sebelah, jangan sembarang berteman. Berteman dengan orang seperti ini, tidak malu? Baik, bos. Urusan kita belum selesai. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Sementara terkendali, tidak apa-apa, tapi Syukurlah. tidak apa-apa, hanya tegang berlebihan. Tidur sebentar akan membaik. Terima kasih, Dr. Lee. Apa yang belum dokter selesaikan tadi? Kondisi ibunya sebenarnya sudah tidak tertolong. Sekarang hanya menunggu waktu, mungkin suatu hari akan. Baik, aku mengerti. Jangan beritahu dia tentang ini. Bos Ci, aku sedang dalam perjalanan ke rumah pacarku. Untuk menemui orang tuanya. Anda tiba-tiba menelepon, ada apa? Serahkan 2 dokumen ini ke bagian hukum perusahaan untuk direvisi. Agar istriku segera lepas dari 2 anggota keluarga itu. Siapa ini? Bos Lin, aku perkenalkan. Ini Bos Lin dari grup Hanyue. Bos Lin, kenapa Anda datang ke rumahku? Menurut peraturan grup, aku datang untuk menghibur karyawan baru. Ya, ini semua tunjangan untuk karyawan baru. Tunjangan perusahaan besar memang bagus. Bos Lin, masuk duduklah. Tidak usah, tidak usah. Bos Ci, ini hadiah dariku. Untuk mertua. Jangan buru-buru, nanti gajimu dinaikkan. Bos Lin, masuk duduklah. Tidak perlu, barang sudah sampai, aku harus pergi. Kalau begitu aku antar. Jangan antar. Dah. Bos Lin, hati-hati di jalan. Oh, ada juga ejia dan makanan rebusan. Di grup Hanyue kita. Benefit buat karyawan baru, bagus banget ya. Emang bagus. Memang perusahaan kelas internasional, bosnya royal banget. Iya kan? Aku juga rasa bos ini royal dan punya visi. Tapi aku dengar, bos besar kayak ini. Biasanya mainnya gila-gilaan dan tega banget. Ini kan bisnis. Dunia bisnis itu seperti medan perang, mana bisa dibilang tega. Lagi pula kamu dengar dari mana dia main gila-gilaan? Pokoknya orang kaya kayak mereka kan mainnya biasanya gila-gilaan. Dia beda. Kamu kenal bos kita. Gak kenal? Aku juga. Dengar-dengar sih, katanya dia orangnya baik. Baik ke teman, baik ke bawahan, ke orang yang disukai. Juga sangat-sangat baik. Ini juga cuma kabar burung, yang penting apapun dia. Entah setan atau orang baik, kayak aku ini. Orang kecil, pasti nggak ada kesempatan. Ketemu orang level tinggi di perusahaan itu. Gak tentu juga. Istriku secantik ini, siapa tahu suatu hari. Langsung naik jadi eksekutif perusahaan. Mana semudah itu, tapi bisa dapat kerjaan baru. Aku udah seneng banget. Oke, kamu istirahat dulu. Aku masak makanan enak. Hari ini kita istirahat, makan di luar aja. Kalau udah mau makan di luar, mending lakukan hal lain. Lagi-lagi begini. Lihat mau makan apa? Pesan aja, hari ini aku yang traktir. Mana ada istri yang bayarin? Soalnya kan kamu belum dapat kerja sekarang. Lagi pula, uangmu nanti.
pasti akan diserahkan ke aku. Jadi tetap aja aku yang bayar. Kalau aku terus nggak dapat kerja gimana? Gak apa-apa, aku yang nanggung. Serius, lihat deh, sekarang dengan penghasilanku. Untuk biaya rumah tangga kecil kita, gak masalah. Kita gak ada cicilan mobil atau rumah, jadi. Selain biaya pengobatan ibuku. Katanya kamu alergi susu, beneran? Aku belum pernah lihat orang alergi susu. Pengen lihat? Gimana reaksi alerginya tahan dia? Kalau kamu udah minum obat, aku mau lihat apa? Shenek senuenepen. Jangan ganggu orang lain. Kamu tunggu saja, aku pulang, bilang ke orang tua. Terima kasih, aku Jihan Fang. Aku Shen Xinyu. Kamu dari keluarga Shen, setengah-setengah lah. Kamu margaci, kok mereka berani gangguin? Aku fisiknya lemah. Nanti warisan bisnis keluarga gak bakal ke aku. Punya marga doang buat apa? Anak kecil kadang. Lebih realistis daripada orang dewasa, lebih tahu siapa yang bisa diganggu. Kalau ada yang ganggu kamu, panggil aku. Kamu hebat banget. Aku gak hebat, tapi tahan dipukul. Shen Xinyu mana? Aku mana tahu. Mau tahu cari sendiri, boring. Kamu tipu Shen Xinyu ke gunung. Kalau dia nyasar, gak bisa pulang gimana? Gak pulang lebih bagus. Xinyu. Bangan Shen Xinyu. Cepat makan permen ini, santai ada aku di sini. Aku antar kamu pulang. Gawat, anak muda keluarga Ci pingsan. Cepat sini. Jangan pedulikan aku. Selamatkan dia dulu. Keluarga Shen kalian gimana sih? Lihat nona keluarga. Pingsan di tanah gak ada yang peduli. Paman Zhao. Makan pelan-pelan, nggak ada yang berebut. Mulai sekarang, akhirnya aku bisa tanpa ragu. Lindungi kamu. Aku akan buat semua orang tahu. Kamu adalah wanita milik Jihan Feng. Hai Bos Lin. Ini proyek terpenting grup tahun ini. Siapa yang bisa menangkan ini? Untung 10 tahun ke depan gak perlu khawatir. Proyek sepenting ini diberikan ke newbie seperti aku. Kurang tepat ya? Ah gak apa-apa, perusahaan butuh orang seperti kamu. Nubie bawa ide dan gaya baru, menang dengan kejutan. Kalau gitu aku akan berusaha maksimal. Sayang makan siang bareng yuk. Ah aku nemu, data ini masih ada masalah. Aku bawa pulang rapikan, nanti sore kamu lihat lagi ya. Tunggu. Oh iya, Bos Shenjian. Besok malam ada acara, kamu perlu wakili perusahaan. Ikut ya, dadah. Ini hasil penyelesaianmu? Oh ya, pasti ada yang mainin di belakang, kalau tidak. Gak mungkin semua mitra berhenti kerja sama dengan kita. Sekarang kamu harus menikah dengan Xian. Hanya dengan kolaborasi antara keluarga Jiang dan Shen, kita bisa melewati kesulitan ini, ayah. Ah, aku tidak bisa. Apa katamu? Yang aku suka adalah Shen Xinyu, bukan Shen Xian. Sepertinya terakhir kali. Aku belum menjelaskannya dengan jelas. Mau bunuh wanita itu? Kakak tua. Kakak Huaisen, ayahku sudah setuju. Dengan pernikahan kita, asal kita menikah, tidak ada yang bisa goyah kedudukan kita di Yunzheng. Huaisen, sepertinya putriku ini sangat menyukaimu.
Sudah diputuskan begitu. Ayah aku. Chaim, kau tidak berhak bicara. Apa? Mau berontak? Yang aku suka adalah Shen Xingyue. Kau. Aduh ini. Sudah pesan makanan favoritmu. Mau tambah apa lagi? Aku lihat nggak usah. Perusahaanku memberikan tugas yang sangat penting. Aku takut nggak bisa menyelesaikannya dengan baik. Masa sih? Perusahaan memilihmu. Pasti karena kemampuanmu. Meski kau tidak percaya diri, harus percaya pada penilaian bosmu. Benar juga. Bos Hanyue Group, orang yang hebat. Pasti tidak hanya mengandalkan seorang pemula sepertiku. Pasti ada rencana cadangan lainnya. Wah, karirmu sukses. Tidak sepertiku. Belum dapat kerjaan. Gak apa-apa, aku yang menafkahimu. Terima kasih, sayang. Begini, sebenarnya aku rasa Bos Lin cukup mudah diajak bicara. Aku bantu tanya, lihat perusahaan kami masih merekrut karyawan lain atau tidak. Bos Lin, perusahaan kita masih rekrut orang nggak? Ini, Nona kecil bertanya, pasti rekrut dong. Istriku mau rekrut aku ke perusahaan. Tolak untukku. Aduh, kalian suami istri ini, main-main boleh. Jangan selalu mempermainkan aku. Apa aku bagian dari permainan kalian? Dia bilang, sekarang kami hanya rekrut perempuan. Ya sudah, tidak bisa. Loh, tidak benar. Sudah kuduga bos kita mainnya heboh. Masa hanya rekrut karyawan perempuan? Katakan, jangan-jangan dia ada niat jahat padaku? Tentu ada niat. Apakah kamu? Aku bilang, aduh, mungkin itu Bos Lin. Dia pengen rekrut karyawan cewek. Menurut gue dia kelihatan mesum. Gue rasa nggak sih? Jelas nggak? Masa sih? Cowok paling ngerti sifat cowok. Kamu harus hati-hati sama dia nanti. Siapa yang ngomongin gue? Makan siang gue. Biar gue bantu cari cara lain. Sayang, Gue pengen usaha. Boleh nggak? boleh dong. Menurut gue boleh tuh. Kamu dukung gue? Pasti dong. Umur kamu sekarang pas buat mencoba. Gue punya tabungan dari dulu, nggak banyak sih. Tapi kayaknya cukup buat modal usaha kamu. Udah pasti cukup. Gak bisa gitu. Gue nggak boleh ambil uang kamu. Uangku, ini kan uang kita berdua. Harta bersama setelah nikah. Benar juga kata istri. Tapi gue nggak bisa terima uangmu gratis. Gini aja. Kita bikin kontrak, uang ini. Anggap aja sebagai modal kamu di usaha gue, kontraknya udah gue siapin. Lihat nih. Kontrak usaha suami. 99% buat istri. 1% buat suami. Yo bapi aja nggak segitunya. Ini MAH enak banget dong. Kamu kan bilang, punyamu punyaku. Terus kenapa kalau istri dapat saham lebih banyak? Wah nggak bisa. Usahakan kamu yang kerja keras. Gue nggak boleh egois gini. Kalau gitu. Kamu 90%, gue 10%, ini batas bawah gue. Nggak bisa kurang. Kalau bisnis kayak gitu, bangkrut duluan. Gue malah ragu kamu bisa untung nggak. Kita kan bukan bisnis, tapi berumah tangga. Kita berdua mau bersama seumur hidup. Kamu adalah segalanya buat gue. Tenang aja, kita pasti selalu bersama. Nggak boleh kurang sedetik pun. Cepetan serahin saham perusahaan ke istri gue. Osti, kamu mau serahin 90% saham ke istri? Betul. Benar. Ini MAH puncaknya cinta buta. Harta triliunan dikasih gitu aja. Kenapa gue bukan cewek ya? Apalagi yang kamu tunggu? Cepat pergi. Siap, Boski. Bos Lin, ada apa? Bos Shen, ini perusahaan. Menyiapkan tim sekretaris untukmu. Mereka bisa membantumu menyelesaikan semua masalah pekerjaan. Sebagai direktur, perlu asisten sebanyak ini? Direktur tentu tidak, tapi sekarang kamu sudah pemegang saham besar perusahaan. Wah, bukankah ini? Karena kamu sekarang bertanggung jawab atas proyek terpenting grup. Ini tentu saja wajib. Ini pohon uang untukmu. Kalau tidak tahu, orang akan mengira aku bosnya. Istri bos, sama saja dengan bos dong.
Ini juga untuk memastikan proyek berjalan lancar. Menambah sedikit feng shui dan keberuntungan. Kalau begitu, bos kita pasti cukup beruntung. Tentu saja. Dia orang paling beruntung di dunia. Hari ini lancar? Setiap hari lancar, berkat saranmu. Masuk ke grup Hanyue, semua orang sangat baik padaku. Istri direktur, siapa yang berani tidak baik padamu? Sayang, Am, aku punya firasat. apa? Aku rasa kita bertiga akan sangat bahagia di masa depan. Bertiga? Ah, kamu mikir apa sih? Tentu saja kamu, aku, dan ibuku. Aku tidak mikir apa-apa. Aku peringatkan ya, sebelum karir sukses, aku tidak akan punya anak. Bayi lucu sekali. Kamu tidak suka? Aku suka, tapi kalau kita punya anak, kita harus bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa menghidupinya? Bagaimana dengan kesuksesan karir? Paling tidak penghasilan setahun 100 juta. Apakah terlalu serakah? Manusia harus punya mimpi. Kalau tidak, apa bedanya dengan ikan asin? Bodoh kecil. Tidak tahu kalau sebentar lagi akan jadi miliarder. Ada apa? Aku merasa semuanya tidak nyata, seperti mimpi. Kalau terbangun, semuanya akan hilang. Apa yang kamu raba? Daging. Bodoh, aku nyata, grup Hanyue juga nyata. Semua yang terjadi sekarang nyata, mengerti? Suami. Kau sangat baik, terima kasih. Ayo pergi pulang. Sayaniwa. Bagaimana kamu bisa hidup? Shinyu, aku ingin bicara denganmu. Kau bilang, Sayaniwa. Mereka memaksa saya untuk menikahi Shenxian. jadi, kau akan memberitahu saya tujuan ini. Apa pernikahan kalian? Sayaniwa. Aku adalah seorang brengsek. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lain untuk menebusnya? Orang yang sangat saya sukai adalah Anda. Hei, dengarkan omong kosong ini. Sudah batas kesabaran saya. Shinyu, aku mohon padamu, kau kembali. Saya melakukan hal yang salah sebelumnya, bisakah Anda memberi saya kesempatan lain? Jiang Huashen, silakan sendiri. Ini konyol. Aku sudah menikah sekarang dan kita tidak mungkin bercerai. Jiang Huashen, kau juga harus bersama Shenxian. Telah menjalani hidup Anda sendiri. Aku tidak suka Shenxian, aku mengakui. Aku merawatnya sebelumnya, karena dia menyelamatkan hidupku. Tunggu, aku akan memanggil orang dewasa. Kau yang menyelamatkan aku akan. Orang yang sangat saya sukai adalah Anda. Perasaan antara pria dan wanita. Dia menyelamatkanmu, jadi kau. Ternyata gadis yang kau sukai. Ketika seekor anjing membuat panggilan untuk menghinanya. Kalau begitu tolong menyingkirkan kamu. Shinyu, aku minta maaf. Mari kita mulai lagi. Apa yang kita mulai lagi? Apakah Anda lupa kontrak pernikahan ini? Kau mencari kakek Jiang dan kakek Shen. Kamu tidak pernah bertanya padaku dari awal sampai akhir. Oh ya, Kakek, aku ingin menikahi saudari Shinyu. Kenapa kau menikahi saudari Shinyu? Aku hanya ingin menikahinya. Anak-anak tahu apa yang menunggu Anda untuk tumbuh dewasa. Mungkin kau ingin menikah lagi. Aku bersumpah. Hanya ingin menikahi Shinyu. Aku tidak ingin siapapun kecuali dia. Hei, orang tua Jiang, kau tahu. Aku paling sakit di Shinyu. Gadis ini juga khawatir. Suatu hari aku akan pergi. Macan dan macan tutul serigala makan. Jika Huaishen kecil benar-benar punya hati. Jika aku bisa merawat gadis ini dengan baik, aku akan setuju. Menikah untuk 2 anak. Huaishen, acara pernikahan tidak bisa dimainkan. Karena kau bersumpah, kau harus melakukannya. Aku pasti bilang terima kasih kakek. Karena 1 langkah terlambat, Anda dan dia tidak memiliki nasib. Lupakan anak-anak Cikita. Istri macam apa yang tidak bisa? Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda akan mengerti bahwa hati orang akan berubah. Aku tidak akan. saya ingin membantu Anda mengingat bagaimana Anda. Tolong, kakek Jiang dan kakek Shen. Kemudian Shen Xian datang. Saya berubah dari ribuan emas keluarga Shen menjadi putri angkat keluarga Shen. Aku hidup sedikit lebih baik dari hamba. Kau pikir aku parasit? Tidak ada. Aku tidak pernah berpikir begitu. Jiang Si Huaishen berani menjadi berani. Pengecut. Xinyu, kau percaya padaku, aku benar-benar ingin menikahimu. Aku melakukan sesuatu yang salah, aku tidak baik. Beri aku kesempatan lagi, oke? Bos Jiang belum pernah mendengarnya. Apakah kasih sayang yang terlambat lebih murah daripada rumput? Maaf, Xinyu, tapi kami tumbuh bersama. Mari kita. Apa itu? Jiang Huaishen.
Sekarang kau hanya mengganti pengasuh. Aku sangat menyukaimu. Kalau begitu tolong Anda menyingkirkan favorit murah Anda. Serahkan ini pada Shen Xian. Lihat apakah dia ingin menjadi sapi untuk Anda. Mari kita pulang. Nah, pulanglah. Tidak, kau tidak bisa ikut dengannya. Xinyu, kau terlalu baik. Dia tidak mendengarkan orang seperti ini. Dia hanya mendengarkan. Xinyu, apa yang dia miliki? Dia hanya asisten kecil. Dia menganggur sekarang. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya ingin menipu uang Anda. Dia menendang Anda lagi. Aku berbeda denganmu. Aku tidak akan pernah mengkhianati Xinyu. Dan tidak akan meninggalkannya. Aku akan mencintai dia sampai akhir hidupku. Dari saat aku diculik, tidak ada masalah di antara kita. Menginsipasi kepura-puraan Anda. Jika hari itu tidak ada Han Feng, aku sudah mati. Tidak, penculikan itu direncanakan. Kau tidak bisa mati. Mengapa? Saya ingin mendengar mengapa. Xianyue. Kau selalu bilang bagaimana aku bisa. Apakah Anda benar-benar menyukai saya? Hanya merasakan jarak. Jadi kau sudah mengatur pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Aku tidak punya cara. Xinyu, kau dengarkan aku karena ayahku. Dia menentang kita bersama. Dan Anda tidak akan membiarkan saya menyentuh Anda sebelum menikah. Aku hanya berpikir tentang memasak nasi mentah. Tidak ada yang bisa menentang kita. Kau hanya percaya bahwa dua orang itu tidak akan. Saya, Aku tidak ingin berada di sini. Xianyue. Gulungan. Oh, jangan seperti monyet. Aku berkeliaran di depanku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sungguh. Sudah berapa kali kau bilang? Kenapa tangan saya patah lagi? Kemudian istrinya diintimidasi. Tentu saja suaminya. Kau bahkan tidak tahu, aku takut kau menangis. Aku merasa lebih tertekan saat kau menangis, aku ingin membunuhnya. Saya Shen Xinyu mulai hari ini. Jangan pernah meneteskan air mata lagi untuknya. Mulai hari ini saya ingin menolak konsumsi internal. Dan aku tidak akan bertemu denganmu tanpa itu. Mengatakan bahwa semuanya adalah pengaturan terbaik untuk Tuhan. Bagaimana bisa ada begitu banyak pengaturan surga? Kenapa kau menatapku? Halo terlihat bagus. Aku bilang besok kita harus pergi. Untuk pesta makan malam, gaun ini besok. Pasti harus menemani saya untuk memilih. Dan Anda harus memilih perhiasan yang cocok dengan gaun. Kakak-Huaishen. Hari yang penting seperti ini, kalau kamu mabuk gimana? Apa bedanya aku mabuk atau sadar? Kalian kan sudah mengatur semuanya. Aku sedih melihatmu seperti ini. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kumohon, lepaskan aku, ya? Keluarga kita memang sudah sepakat untuk menikahkan kita. Kamu dan aku adalah pasangan yang paling cocok. Lagi pula, Shen Xinyu sudah menikah. Itulah kenyataannya. Jangan pedulikan aku, terserah kalian mau mengatur apa. Kakak-Huaishen. Kamu bilang mau membalas kebaikanku, kalau kamu bersamaku. Itu adalah balasan terbaik. Terserah. Ini acara apa? Hari apa? Banyak orang penting di sini, kamu malah bersikap seperti ini. Mau tunjukkan ke siapa? Paman. Kakak Huaishen sedang sedikit marah hari ini. Jangan salahkan dia. Kamu harus semangat, dengar. Malam ini, CEO misterius dari grup Hanyu juga akan datang ke pesta. Ini kesempatan baik untuk berkenalan. Lihat apakah bisa bekerja sama. Benar, grup Hanyu sedang di puncak kejayaan. Kalau bisa bekerja sama dengan mereka, dua keluarga kita tidak akan ada lawan lagi. Benar, di saat penting seperti ini, kamu harus tahu prioritas. Hanya dengan mendapatkan kerjasama ini, status keluarga Jiang dan Shen bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kakak Huaishen, kalau kamu seperti ini, nanti bisa merusak segalanya. Ayah akan marah. Urusan pernikahan kita jadi rumit. Kakak Huaishen, meskipun kamu tidak memikirkan kita, apa kamu tidak ingin Shen Xinyu melihat kesuksesanmu? Dia pasti akan menyesal. Shen Xinyu,
Aku pasti akan membuatmu melihat siapa pria yang lebih hebat. Shen Xinyu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tahu tidak ini acara apa? Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan sampai aku panggil satpam untuk mengusirmu. Bagaimana lagi caranya masuk? Tentu saja dengan undangan. Bagaimana kamu bisa dapat undangan? Urusanku sendiri. Shan Xinhua, bagaimana kamu bicara dengan adikmu? Semakin tidak tahu aturan. Sepertinya kamu lupa, waktu kalian mengusirku dari keluarga Shen, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Dia juga bukan adikku, jangan maksa jadi saudara. Kurang ajar. Kau cuma anjing peliharaan keluarga Shen. Sekarang berani teriak pada majikan? Hangul, usir perempuan ini. Aku mewakili grup Hanyu. Atas dasar apa kalian usir aku? Ini benar, undangan resmi dari grup Hanyu. Maaf, Nyonya. Look, Direktur Departemen Desain Properti Grup Hanyu. Kenapa tidak bilang saja kau direktur utama? Bikin undangan palsu. Kau tahu malam ini kami akan kerja sama dengan grup Hanyu, lalu mau tinggalkan suami miskinmu dan kembali merayu kakak Huaisenku? Benarkah, Xinhua? Kau kesini untuk menemuiku? Jiang Huaishen, dulu tak usah dari kau begitu narsis. Aku sudah menikah. Menurutmu apa alasanku datang mencarimu? Kau tahu diri sudah menikah, masih merayu tunanganku. Tak tahu malu? Hei kau. Berani kau pukul aku? Berani kau fitnah? Berani aku pukul? Ayah lihat, di hadapanmu pun dia berani perlakukan aku begini. Shen Xinyu, apa kau pikir sekarang? Sayapmu sudah kuat, berani melawan keluarga Shen? Tadi kalian yang mau mengusirku. Kalian yang memfitnah, aku hanya membalas. Langsung dibilang tidak hormat pada keluarga Shen? Shen Xian, rupanya skill memutarbalikkan fakta ini turunannya. Kau, Shan Xinhua. Malam yang penting ini, kami tidak ingin mempersulitmu. Asal kau sekarang bersumpah, tidak akan mengganggu Huaishen lagi, urusan sebelumnya. Bisa kubiarkan. Ayah. Jelas-jelas dong. Siapa yang sebenarnya mengganggu siapa? Xinhua, jangan. Minta maaf pada ayahku. Jika ayah marah, aku tidak bisa lindungi kau. Cuma minta maaf? Terlalu mudah untuknya. Sujud dulu akui kesalahan. Keluarga Shen sedang mendidik anak angkat. Tapi ku dengar, dia berdenang dengan Jiang Huaishen. You can Shan Xinhua? Kenapa dibilang merayu? Itu sudah sejarah lama. Sekarang Jiang Huaishen akan menikahi putri kandung keluarga Shen. Nah, ini baru benar. Mana ada keluarga kawinkan anak angkat? Lihat, semua orang tahu. Kau tidak pantas untuk kakak Huaishen. Sujud sendiri minta maaf. Berdasarkan wajah kakak Huaishen, kalau soal hari ini, sudah, lupakan saja. Jadi, Jiang Huaishen, sekarang kau lihat kan? Dari awal sampai akhir, kau sama sekali tidak pernah berada di pihakku. Kedepannya, ku mohon, jangan lagi mengucapkan kata-kata yang hanya dibuat-buat sendiri. Shan Xinhua, walaupun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, sedekatnya picker canless swamamo. Sekarang kau sudah sekaligus membuat marah keluarga Shen dan Jiang kami. Kalian jangan tinggal di kota ini lagi. Istriku, tidak perlu memedulikan siapapun. Halo, Bushling. Kami sebelumnya pernah bertemu di sebuah forum internasional. Ini anak saya, Jiang Huaishen. Ini adalah Bos Lin dari grup Hanyue. Bos Lin, orang di samping Anda ini, adalah asisten baru Anda kan? Saya ingin mengingatkan, dia sebelumnya adalah orang dari grup Jiangxi kami. Karena melakukan kesalahan besar, sekarang sudah dipecat. Dan dia ini adalah istrinya, juga menyamar atas nama grup Hanyue, menyusup ke dalam pesta. Betul, dia tidak hanya menyamar sebagai perwakilan grup Hanyue, tapi juga berkata kasar, sekaligus menghina keluarga Jiang dan Shen kami. Kebetulan sekali sekarang, saya akan menanganinya di hadapan Bos Lin. Sebagai bentuk pernyataan kami, menghormati grup Aniwa. Ayo, usir dia keluar. Lin Fei. Dengarkan baik-baik, Nona Xinhua adalah perwakilan penuh grup Hanyue. Apa? Atas dasar apa? Karena dia adalah pemegang saham mayoritas grup Hanyue. Kalau dia tidak berhak, lalu siapa lagi yang berhak? Ini tidak mungkin. Dia hanya anak angkat keluarga Shen kami. Kepean. Dia jadi pemegang saham grup Hanyue? Bos Ji kami telah mentransfer 90% saham kepada Nona Xinhua. Apakah Bos Ji grup Hanyue kalian tahu hal ini? Saya punya nomor telepon. Bos Ki, benar atau tidak? Tanya saja langsung pasti tahu. Hari ini saya benar-benar tercengang.
orang luar. Malah sibuk urusi grup Hanyue. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Konon katanya Bos Lin sangat kejam. Kalian pasti celaka. Huai Shen, telepon. Aku suruh kau telepon. Halo, Kamu bukan Han Feng. Siapa kamu sebenarnya? perkenalkan diri lagi, nama keluarga saya Ci. Ci dari Ci Zhengyuan. Ci Han Feng. Kamu anak bungsu keluarga Ci itu? Keluarga Ci masih ada yang lolos. Waktu itu kamu masih kuliah di luar negeri. Ayah, kamu baik-baik saja? Aku lihat tadi kamu tidak makan apa-apa. Kue ini belum kusentuh untukmu. Terima kasih, hanya kamu yang peduli padaku, orang yang tidak berguna ini. Kalau begitu, kamu bisa datang ke rumahku. Kakekku, ayahku, ibuku, dan kakak-kakakku. Semua akan menyambutmu. Kalau kamu mau aku datang? Tentu saja, kamu satu-satunya alasan aku datang ke sini. Makan bersama. Manis sekali. Jadi ternyata kamu. Yuyu. Nanti aku jelaskan lagi padamu. Apakah kalian masih ingat grup Ci 10 tahun yang lalu? Tentu ingat, dulu benar-benar perusahaan terkemuka, tapi karena pembukuan palsu dan penggelapan pajak ketahuan, bosnya bunuh diri bersama seluruh keluarganya. Aku ingat, kejadian itu dulu menggemparkan seluruh kota. Hari ini aku akan mengungkap kebenaran saat itu. Grup Ci tidak melakukan pembukuan palsu. Apa? Doppelsuchen? Yang memalsukan bahan laporan itu adalah pemegang saham grup Ci saat itu, dan sekarang adalah kepala grup Shen Rongchang. Ternyata dia, Shen Rongchang ini, Bukankah dia dan Ji Tianqi? teman sejawat yang baik. Benar-benar tak kenal maka tak sayang, di depan teman baik. Di belakang menusuk pisau. Chi Han Feng. Jangan asal tuduh. Ini sudah kejadian lebih dari 10 tahun yang lalu. Apa buktimu bahwa aku memalsukan bahan laporan? Aku akan melaporkanmu karena fitnah. Aku tahu, karena waktunya sudah terlalu lama. Jadi sulit untuk mengumpulkan bukti. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti berarti fitnah, tuduhan palsu. Tapi tidak adanya bukti masa lalu. Tidak berarti tidak ada bukti sekarang. Bukti sekarang, Ini adalah bukti pembukuan palsu dan penggelapan pajak yang dilakukan grup Jiang dan grup Shen selama ini. Sekretaris Yi, kamu ternyata juga disuap oleh Ji Han Feng. Disuap apa? Aku memang orang grup Han Yu sejak awal. Bos Ji adalah bos saya. Sekarang aku tahu, kamu jadi asisten di sampingku. Tujuan sebenarnya bukan Shen Xinyu, tapi kami. Saya koreksi, urusan ini biar sekretaris yang urus. Tujuan saya dari awal sampai akhir hanya Xinyu. Kenapa bisa begini? Ayah, ada apa? Masalah penggelapan pajak. Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Jiang Huaishan, kamu masih belum sadar? Kamu cuma boneka ayahmu. Sekeras apapun kamu berusaha di luar, perusahaan tetap di tangannya. Chi Han Feng, Diem Cow. Meski punya bukti, mau apa? Kamu Piker. Keluarga Jiang dan Shen selama ini sia-sia? Kalian licik sekali. Tapi sayang, tetap ada celah. Tolong. Ini tidak mungkin, mustahil. Ini palsu, ini AI. Materi dan video ini akan segera dikirim ke polisi. Kalian bisa jelaskan sendiri ke polisi. Yuyu, ayo pergi. Kenapa kau menipuku? Aku tidak sengaja menipumu, Yuyu. Jangan ikut aku. Kamu tidak dengar Xinyu bilang jangan ikut dia? sampai sekarang, Shen Xinyu, kakak Huaishen masih membelamu. Kamu harus mati. Bukan urusanmu, minggir. Jangan pergi, katakan padaku. Sejak kapan kau merencanakan ini pada Xinyu? 10 tahun lalu,
Penyesalan terbesarku adalah membiarkanmu mendahuluiku waktu kecil. Meminang Yuyu dari kakek Shen. Kenapa kau ingin menikahi adik Xinyu? Aku hanya ingin menikahinya, hanya dia yang ku mau. Ingat perkataanmu sendiri. Aku. Aku bersumpah seumur hidup. Hanya ingin menikahi Shen Xinyu. Selain dia, aku tidak mau siapa-siapa. Ada apa? Mau lempar tanggung jawab lagi? Bukankah karena kau egois dan pengecut? Jika kau baik padanya. Meski aku kembali, apa yang bisa berubah? Semua ini salahmu, kau yang pertama meninggalkannya. Kau. Jiang Huaishan, kamu tidak pantas bicara tentang cinta. Sekarang gimana? Video itu beneran enggak? Aku tahu apa? Sekarang benar atau enggak video itu? Jangan sampai bocor. Lihat hari ini, banyak yang udah lihat. Susah nih. Mereka nggak berani. Kalau si brengsek itu berani mulai. Jangan salahin aku balas dendam. Kamu ada cara? Dia buru-buru mau mati, ya udah, kumpulin sekeluarga. Bilang aja Ibu Shen Xinyu belum mati. Pulang kerja. Aku yang traktir hari ini. Beneran? Beneran? Lihat, sekarang dengan penghasilanku, kita nggak ada cicilan rumah atau mobil. Sayang, lihat baju putihku nggak? Apa sih bego? Ayo makan pagi. Ternyata semua ini palsu. Shen Xian, Shen Xinyu, padahal akulah putri asli keluarga Shen. Kenapa kamu si palsu? Selalu beruntung, kakak Huaishan sampai sekarang. Masih nggak bisa lupakan kamu. aku nggak peduli soal putri keluarga Shen. Semakin peduli, semakin sok nggak peduli. Kamu bilang terus, nggak suka kakak Huaishan, tapi terus-terusan muncul di depannya. Ini penjelasannya apa? Kamu yakin bukan dia yang ngejar-ngejar aku? Aku beneran nggak tahu. Otakmu yang bagus, kok pas sama dia? Langsung blank aja. Bilang aku mau apa darinya? Mau sifat pengejutnya? Atau mau sikapnya yang kejam? No mong sembarangan. Kakak Huaishan sama sekali, nggak kayak yang kamu bilang. Dari pertama ketemu, aku sudah bersumpah mau nikah sama dia. Ya cari dia dong. Ngapain ngomong sama aku? Jangan kira deket sama Cihan Feng. Bisa semena-mena. Jangan lupa, kamu dibesarkan keluarga Shen. Kamu yang berhutang. Selama ini. Kerja keras, udah cukup bayarnya kan? Jangan Shen dulu. Kayak tuan tanah zaman dulu. Daripada buang waktu ngomong sama aku. Mending cepetan cari Jiang Huaishan. Jalin hubungan baik sama dia. Shen Xinyu, mati aja lu. Yuyu. Jangan sentuh aku. Apa lu yang dorong dia? Cihan Feng, jangan asal nuduh. Xian nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Lu lihat sendiri. Pas aku dateng, mereka berdua udah jatuh ke air. Mana buktinya kalau Xian yang dorong Xinyu? Maksud lu? Yuyu yang dorong Shen Xian. Aku gak bermaksud begitu. Ini juga bukan, lu beneran maksudnya apa sih? Udah, berantem mulu. Shen Xian, apapun motif lu. Aku peringatin, ini terakhir kalinya. Aku Shen Xinyu bukan orang yang bisa diremehin.
jangan pernah muncul di depan aku lagi. Aku juga mau bilang hal yang sama ke Lu. Lu gak bisa renang. Jadi sebenarnya siapa yang nyelamatin aku dulu? Aku bisa renang. Aku tadi cuma kram kaki. Mau bohongin aku lagi? Kalau bukan karena lu nyelamatin aku dulu. Emangnya aku bakal baik banget ke lu? Jujur ayah. Sebenarnya gimana sih kerjanya? Aku yang nyelamatin lu, kakak Huaishen. Bukannya lu mau balas budi ke aku? Jangan anggap aku bodoh. Aku kasih kesempatan terakhir, bilang ke aku. Sebenarnya gimana sih kejadiannya? Aku tuh, Oke, kalau lu gak mau ngomong gak apa. Aku selidikin sendiri. Shenek saya nyue. Apa? Shen Xinyu yang nyelamatin lu? Terus? Dia aja gak peduli sama hal-hal kayak gini. Padahal cuma aku yang beneran suka sama lu. Kenapa lu? Gak bisa lihat ke aku? Aku tuh kurang apaan? Dibanding Shenek saya nyue? Kalau bukan karena lu, aku udah nikah sama Shen Xinyu. Gimana aku bisa suka sama lu? Keadaan aku kayak gini. Semua karena ulah lu. Yuyu, bisa buka pintu gak? Dengerin aku. Aku gak sengaja bohongin lu, Yuyu. Yuyu, jangan marah. Aku benar-benar tidak sengaja menipumu, Yuyu. Dengarkan penjelasanku, aku tidak sengaja menipumu. Cihan Feng, Ci. Yuyu. Aku hampir mati ketakutan, kupikir kau tertabrak. Sudah tidak apa-apa. Ini salahku, tadi aku seharusnya tidak mendorongmu. Aku yang tidak mengikutimu dengan baik, sudah tidak apa-apa, jangan menangis lagi, baiklah. Sudah tidak apa-apa. Yuyu. Makan permen ini, aku di sini. Aku akan membawamu pulang. Bang gan Shenexo. Cepat makan permen ini, tenang, aku di sini. Aku akan membawamu pulang. Kau, waktu kecil kau yang menyelamatkanku. Kau masih ingat aku. Ayo, aku akan mengantarmu pulang dulu. Kau tidak pulang. Aku merasa ada yang aneh dengan hal ini. Aku harus menanganinya. Bos, tadi direktur menelepongku. Katanya ibu mertua sudah tidak bisa bertahan lama. Apa? Gagal, Cihan Feng tidak apa-apa. Bagaimana dengan rumah sakit? Aku tidak mengirim siapa-siapa ke rumah sakit. Apa? Lalu dengan apa kita mengancam si brengsek itu? Tenang. Aku masih punya cadangan. Naik mobil, kau pergi ke rumah sakit untuk melihat ibu dulu. Aku akan menyusul. Tenang, aku tidak apa-apa. Ayo. Bos, kami sudah datang. Bos,
Selanjutnya bagaimana? Cari dua orang tua itu untukku. Sudah lama tidak ada kabar, jangan-jangan terjadi sesuatu. Tenang, Kok semakin mundur. Aku sudah berjuang seumur hidup, aku belum puas menikmatinya. Kalau bukan karena anakmu yang tidak berguna, tidak akan seperti ini. Hanya aku yang boleh memarahi anakku, tidak perlu kau ikut campur. Hao, Shen Rongchang. Aku peringatkanmu, kejadian waktu itu kita lakukan bersama. Kau dan aku, tidak ada yang bisa lari. Lin Fei, aku. Kunci mobil, ada gunanya? Kau bisa tinggal di mobil selamanya? Kita sudah kalah, turunlah. Lao Jiang. Turun. Lao Jiang. Orang tua brengsek. Gerakannya cepat ya. Kita memang sudah tua, tidak berguna lagi. Dunia ini milik kalian anak muda. Aku cuma punya satu pertanyaan. Katakan. Ayahku dulu memperlakukan kalian dengan baik. Tanpa bantuannya, kalian tidak mungkin bisa sukses berbisnis. Kenapa? Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Aku tidak rela seumur hidup hanya jadi anak buah Citianki. Tidak ada yang boleh menginjak-injakku. Kalau mau menyalahkan, salahkan ayahmu yang terlalu percaya pada orang lain. Sangat realistis. Bawa mereka ke kantor polisi. Aku akan menjenguk istriku. Ya. Cihan Feng, aku tidak punya ibu lagi. Kamu masih punya aku. Ibu sudah bekerja keras seumur hidup. Sekarang waktunya beristirahat di surga. Jangan menangis. Ibu sudah sakit bertahun-tahun. Selalu merepotkanmu. Sekarang justru terbebas. Ibu, tidak seperti itu. Ibu tidak merepotkanku. Yang paling ibu khawatirkan adalah kamu dan Xian. Meskipun dia bukan anak kandungku, tapi aku sudah membesarkannya sejak kecil. Aku selalu menganggapnya sebagai anak kandungku. Aku tahu dia suka yang kaya dan benci yang miskin. Meremehkan aku sebagai ibu angkatnya. Tapi aku tetap merindukannya. Itu perasaanku, tidak ada hubungannya denganmu. Jika dia menyakitimu, jangan karena aku kamu jadi menderita. Ibu, kamu akan baik-baik saja. Untukmu. Ibu selalu merasa bersalah, tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai ibu, tidak merawatmu dengan baik. Membuatmu selalu hidup di bawah atap keluarga Shen. Penderitaanmu ibu tahu. Syukurlah, sekarang akhirnya ada yang merawatmu. Ibu bisa tenang. Ibu. Sekarang aku hanya punya kamu. Aku akan selalu menemanimu, bahkan jika kamu tidak menginginkanku. Aku akan diam-diam menjagamu. Kamu tidak boleh membohongiku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Maaf, aku tidak segera mengenalimu. Tidak apa-apa, aku juga ingin melihat bagaimana keadaanmu. Ketika aku melihatmu tidak baik-baik saja. Aku sedih sekaligus senang. Sedih karena aku tidak segera kembali. Senang karena aku punya kesempatan untuk bersamamu lagi. Ada apa? Kamu bilang waktu kecil kamu gemuk banget. Kok tiba-tiba jadi ganteng begini? Untuk pertemuan kita, aku juga terus berusaha. Dulu aku adalah putri keluarga Shen yang dimanja. Sampai 12 tahun lalu keluarga Shen menemukan anak yang hilang.
Shenxian yang ada di luar. Ketahuan salah gendong, mereka merasa sangat bersalah pada Shenxian. Seberapa besar rasa bersalah mereka, sebesar itu pula kebencian mereka padaku. Hanya kamu yang setiap hari mengais tempat sampah di 5 distrik Jiangsu. Hanya untuk membiayai kuliahku. Kamu bilang tidak masalah seberapa susah, asal aku tidak hidup dalam kesengsaraan. Cihan Feng, orang yang paling mencintaiku menghilang. Masih ada aku. Ayo pergi. Bisa ceritakan apa yang terjadi selama ini? Mau dengar apa? Aku penasaran apa yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Tentu saja setiap hari memikirkanmu. Kamu tahu aku tidak mau dengar itu. Kamu ngomong apa sama ibuku? Ini rahasia aku dan Mama. Kamu janji tidak akan menyembunyikan apapun dariku. Kalau kamu cium aku, baru aku kasih tahu. Ayo. Enggak bakal ku beritahu. Tunggu saja.